Yang subhanallah luar biasa. Kemudian akhir-akhir ini kita lagi dihadapkan dengan sebuah fenomena alam yang hampir seluruh dunia pusing dengan ini, yaitu yang disebut virus. Secara kasar mata virus tidak bisa dilihat, saking kecilnya, saking lembutnya. Akan tapi jangan salah, sekali lagi, dengan maha kuasaan Allah, dengan maha kepitraan Allah, Allah bisa menciptakan makhluk yang kecil berupa virus, menakutkan banyak orang, bahkan kemudian membunuh sudah ribuan orang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin." Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat semua makhluknya sebagai bentuk perumpamaan atau sekaligus peringatan, teguran dan lain-lain. Dengan segala kelengkapan makhluk yang Allah ciptakan, salah satunya Allah ciptakan makhluk yang bernama nyamuk. Bahkan khusus nyamuk ini Allah Subhanahu wa taala memberi catatan penting dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah yang artinya Allah senantiasa tidak jemu, tidak malu untuk membuat sebuah perumpamaan yang berupa nyamuk atau bahkan yang lebih kecil daripada itu. Karena sesungguhnya dalam penciptaan makhluk-makhluk Allah yang mungkin rumit, yang kecil ini justru menunjukkan kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, kemahapitraan Allah. Karena apa? Karena nyamuk yang kecil seperti itu dengan organ tubuh yang sangat lengkap, dari mulai jantung, paru-paru, dan sebagainya. Bahkan kemudian kita membuktikan dalam kehidupan nyata betapa banyak orang yang jadi korban nyamuk. Bagaimana dia menjangkiti sebagai virus yang disebut TB, malaria, atau bahkan chikungunya. Dan di sisi lain Allah dari nyamuk inilah juga menciptakan lapangan pekerjaan yang ribuan bahkan mungkin jutaan makhluk hidup dari nyamuk itu. Bagaimana obat nyamuk diciptakan, bagaimana kemudian pabrik-pabrik obat nyamuk diadakan, kemudian bagaimana para dokter menciptakan mungkin penawar obat dan lain-lain, bagaimana kemudian para teknokrat ahli bangunan menciptakan sebuah bangunan rumah sakit yang spesial untuk itu. Jadi ini bukti nyata bahwasanya memang Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala Maha segala-galanya, dan Allah bisa menciptakan semuanya sebagai bentuk perumpamaan. Dan kemudian bukti menyatakan orang yang mati dikarenakan nyamuk itu lebih banyak ketimbang orang yang mati dikarenakan ular, singa, atau bahkan jenisnya. Yang subhanallah luar biasa. Kemudian akhir-akhir ini kita lagi dihadapkan dengan sebuah fenomena alam yang hampir seluruh dunia pusing dengan ini, yaitu yang disebut virus. Secara kasar mata virus tidak bisa dilihat, saking kecilnya, saking lembutnya. Akan tapi jangan salah, sekali lagi, dengan maha kuasaan Allah, dengan maha kepitraan Allah, Allah bisa menciptakan makhluk yang kecil berupa virus, menakutkan banyak orang, bahkan kemudian membunuh sudah ribuan orang hari ini. Disitulah mestinya kita sebagai umat manusia ciptaannya, mestinya kita sebagai hamba Allah yang senantiasa diajak untuk berpikir, kemudian sadar bahwasanya kita ini bukan apa-apa
kita ini bukan siapa-siapa, dan kemudian kita menginsafinya, dan kemudian kita akan lebih dekat dengan melakukan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Surat Al-Baqarah ayat 26, yang Allah menyatakan tidak malu, tidak jemu, dan justru Allah mengingatkan para manusia, para hambanya, bahwasanya manusia itu jangankan dengan kekuasaan Allah yang maha besar, dengan kekuatan makhluk yang namanya nyamuk saja mereka kalah, atau justru dengan yang lebih kecil lagi, yaitu virus, mereka pun kalah hari ini. Bagaimana sekarang semua negara sedang mengantisipasi mewabahnya yang namanya virus corona itu, dan bagaimana mereka mengerahkan segala kekuatan agar biar terlepas dari jangkitan penyakit virus corona ini. Sekali lagi, dalam Al-Baqarah Allah Ta'ala sebutkan orang-orang yang beriman selalu mengatakan betul ini kekuatan Allah. Orang-orang yang kafir mengatakan apa sih yang dikehendaki dari ini semua? Wa ma yudillu bi ilal fasiqin. Dan sekali lagi, orang-orang yang fasik akan senantiasa tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang akan terjadi hari ini. Maka hendaklah kita hari ini mengukur seberapa sih kekuatan iman kita kepada Allah, seberapa sih kelemahan kita di hadapan Allah. Sebab semakin orang itu kuat imannya, semakin pula dia akan menyadari betapa tidak berdayanya dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan seekor nyamuk yang jelas-jelas dapat dilihat wujudnya, virus yang nyata-nyata bentuknya lebih kecil daripada nyamuk. Dalam Al-Quran disebutkan ba'udatan fama fawquha, nyamuk atau yang lebih kecil. Dan ini Allah Ta'ala buktikan bagaimana virus yang sedang menggila, yang sedang mewabah, sampai-sampai urusan bisnis hampir di semua negara-negara yang mengklaim diri negara maju, mereka kewalahan. Bahkan dari sebuah negara yang menurut mereka adalah kekuatan ekonomi hari ini, maka hari ini pula mereka sedang lumpuh ekonominya. Dan itu berdampak luas sampai kepada Indonesia pun, bahkan negara-negara yang maju sekalipun kena dampaknya. Dan sekali lagi, ini perwujudan nyata dari kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sebuah makhluk Allah yang bentuknya lebih kecil daripada nyamuk, akan tetapi sangat menakutkan, sangat menghebohkan, dan fakta membuktikan sangat mematikan. Hendaklah kita semua terus mengukur iman kita, terus mempertanyakan iman kita, terus menguatkan iman kita, terus mendekatkan diri kita kepada Allah, agar kemudian kita terus diberi petunjuk, diberi kekuatan, dibimbing. Semakin hari iman kita akan semakin bertambah, dan beruntunglah orang-orang yang bisa mengambil ibarat dari setiap kejadian untuk menguatkan iman dan Islamnya. Dan itu hari ini kita belum terlambat, karena hari ini masih jadi trending topik, menjadi topik hangat di seluruh dunia, bahwasanya ciptaan Allah yang lebih kecil ketimbang nyamuk faktanya bisa menghebohkan dunia. Apa itu? Virus corona. Semoga kita semua diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala, dan Indonesia kita tercinta selalu mendapatkan perlindungan dari Allah. Semua muslimin, muslimat, mukminin, mukminat di seluruh penjuru dunia diberikan keimanan yang lebih kuat, lebih sempurna, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga kemudian Allah ridho dengan kita sebagaimana kita juga ridho dengan segala keputusan yang telah Allah Ta'ala berikan kepada kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.